pada saat itu nggak ada kalimat Gibran. Ini kan repot gitu. Sehingga dalam satu posisi, partai politik yang ada di DPR ataupun di luar DPR, ini sudah tidak mau berurusan dengan Jokowi, tapi gak mau bilang kalau Jokowi itu dan Gibran buruk. Hai korban ghosting, lama tidak berkabar, lama tidak terdengar, atau kita tidak menghubungi kekasih kita, bukan berarti rasa cinta kita begitu pudar, bukan berarti kita sudah melupakannya. Tiba-tiba nanti lamaran, jangan salah gitu, karena perlu ada jarak sebentar untuk persiapan, agar lamaran yang kemudian nanti dilakukan menjadi satu lamaran yang matang. Dan hal-hal demikian ini tidak hanya terjadi di antara pasangan yang kemudian menjaga jarak dengan kekasihnya, tetapi juga forum purnawirawan TNI yang semakin lama semakin tidak terlihat, tapi ada gerakan-gerakan nyatanya. Oh my God! Wow! Kita tahu bersama bahwa tentang pemakzulan Gibran Raka Buming Raka ini kian semakin serius gitu. Meskipun sudah lama tidak terdengar gitu kan, ya memang sudah lama agak terdengar, tapi rasa-rasanya tampak semakin nyata. Ya kita tahu padahal Gibran Raka Buming Raka selaku wakil presiden kita baru-baru ini sedang main di sawah. Di tengah ada banyak pengangguran-pengangguran anak muda. Dia lagi bajak sawah tuh gitu. Bahkan netizen mempermasalahkan, kenapa Wapres kita ini membajak sawah dengan maju? Biasanya kan mundur gitu kan. Ini maju gitu. Dan sebenarnya ini tidak ada menjadi persoalan karena ya memang ada metode menanam mundur yang biasanya kita dengar dengan istilah tandur ya, tanam mundur. Dan kalau dengan mesin ya kita bisa juga melakukan tanaman itu dengan untuk menaruh-naruh padi-padi itu, bibit-bibit itu dengan maju melakukan mesin-mesin itu. Dan itu gak ada persoalan sebenarnya dan tidak ada permasalahan. Hanya saja memang karena kebiasaan yang kita tahu adalah dengan mundur, maka ketika maju menjadi aneh. Dan yang kedua, Gibran kita, Wapres kita sedang berada di IKN, meninjau berbagai macam pembangunan-pembangunan, ya kan? Ya supaya gak kelihatan lah, mending di IKN. Karena IKN semakin lama semakin gak kelihatan gitu. Tapi tetap diperhatikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Pada intinya, posisi-posisi ini pada akhirnya meminimalisir keterlihatan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Sehingga posisi dia ya sudah sebagai pelengkap saja yang tidak perlu melakukan hal-hal yang kemudian melebihi dari Bapak Presiden Prabowo. Dan itu tidak baik untuk kemudian dilihat. Meskipun sebenarnya dia tugas pokok fungsinya hanya sebagai pengganti presiden. Kalau nggak bisa gitu, kalau udah bisa ya tidak ada persoalan. Dan kita mengerti bersama di tengah isu makzulan Gibran Raka Buming Raka yang beliau sedang asik-asiknya menjalankan perannya sebagai presiden, forum purnawirawan TNI semakin serius. Kalau kemarin forum purnawirawan TNI melayangkan surat menyampaikan tuntutan dan sarannya kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah ditanggapi dan dipahami, sekarang ada tindakan-tindakan lebih lanjut. Rasa-rasanya pemakzulan Gibran Raka Buming Raka, isi tuntutannya, bukti bahwa tuntutan ini serius, ini akan disampaikan kepada DPR. Karena kita tahu gitu, seharusnya setelah kemarin berada di Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang lembaganya adalah lembaga eksekutif, harusnya tuntutan ini juga disampaikan kepada DPR. Karena secara hukum ketatanegaraan ini tidak benar kalau langsung ke presiden. Karena ini harusnya ke DPR dulu gitu. Katanya begitu gitu. Baru nanti masuk kepada MPR sehingga proses pemakzulan ini bisa dilakukan. Dan sebenarnya secara teori pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia itu bisa saja dilakukan dengan ketika berbagai macam hal-hal yang terbukti bahwa dia Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat lagi, sehingga akhirnya dia bisa untuk dilakukan proses pemakzulan.
Dan alurnya memang cukup panjang gitu, tidak sederhana yang kemudian langsung diturunkan. Oh, enggak begitu, agak panjang gitu. Jadi kalau kemarin sudah ke eksekutif disampaikan kepada Presiden Prabowo meskipun itu salah alamat, tapi nggak apa-apa gitu kan. Dan sekarang sedang persiapan menuju DPR. Jadi Forum Purnawirawan TNI sekarang yang kemudian dikomandani oleh Pak Sunarko ketika bertemu dengan Pak Tri Sutrisno untuk kemudian menyampaikan isi tuntutannya dan bukti-bukti hasil Forum Purnawirawan TNI untuk dilayangkan dan dilanjutkan ke DPR. Ini kalau sudah sampai di DPR, wah ini sudah tanda-tanda semakin dekat gitu. Tapi bukan kiamat. Dan kita lihat ketika sudah eksekutif mengetahui, kemudian DPR nanti suratnya akan sampai dan dibahas, maka MPR setelah itu menindaklanjuti, selesai Gibran ini. Maka setelah itu ya tidak akan ada yang namanya wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Karena hari ini Forum Purnawirawan TNI sudah meminta restu kepada Pak Tri Sutrisno dan Pak Sutrisno sudah menyetujui itu semua. Maka ketika ini nanti sampai di DPR dan DPR ini membahas gitu kan, meskipun sebenarnya secara teori memang bisa dilakukan gitu kan, dan yang menjadi hambatan adalah secara politik, karena mau tidak mau yang namanya forum di DPR ini kan forum politik yang kemudian anggota dewannya ada sekitar 500-an sekian, maka setidaknya butuh 380 suara agar kemudian usul dan syarat ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lah, ini yang kemudian akhirnya menjadi menarik, bagaimana nanti posisi-posisi partai politik yang di DPR menyetujui atau menolak saran dari Forum Purnawirawan TNI. Tapi rasa-rasanya ketika ini masuk, bukan tidak mungkin atau mustahil, ini akan berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau DPR selesai, MPR selesai. MPR kan orang-orangnya Pak Presiden Prabowo. Karena selama ini kalau kita lihat orang yang kemudian akhirnya menanggapi dan menolak ini semua, ya Pak Luhut misalnya. Beliau mengatakan, wah ini kampungan ini. Kalau begitu dan gak taat konstitusi, keluar aja, jangan tinggal di Indonesia. Pokoknya yang boleh tinggal hanya keluarga Luhut lah di Indonesia ini. Dan Golkar misalnya, Pak Sarmuji menyampaikan bahwa ya kita taatilah apa yang kemudian sudah menjadi keputusan dan hasil dari konstitusi kita, dan itulah yang kemudian menjadi keputusan rakyat gitu. Dan Presiden Prabowo dan Pak Gibran Raka Buming Raka ini satu paket, gak bisa dipisahkan gitu. Sehingga ketika rakyat memilih Presiden Prabowo, pada saat itu juga rakyat memilih Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jadi yang membela ini masih Luhut dan Golkar. Yang lain dia membisu gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya semua partai itu sepi dan tidak mau menanggapi soal ini. Bukan tanpa alasan, dalam satu posisi mereka mungkin sudah tidak menilai Jokowi, mereka mungkin sudah tidak menganggap Presiden Jokowi, sehingga ya mereka tidak perlu menanggapi ini. Tapi nanti ketika bolanya sampai di DPR, wah ini yang kemudian perlu dimainkan. Perlu diiramakan gitu. Tapi itu yang kemudian harus kita lihat. Dan ketika hari ini Bapak Presiden Jokowi sudah selesai dengan masa jabatannya, partai-partai politik semakin perlahan, semakin lama juga meninggalkan. Kita tahu bersama bahwa kongres-kongres yang pernah dilakukan ada semacam pidato, ada semacam arahan disampaikan oleh para ketua umum, dan pada saat itu nggak ada kalimat Gibran. Ini kan repot gitu. Sehingga dalam satu posisi partai politik yang ada di DPR ataupun di luar DPR ini sudah tidak mau berurusan dengan Jokowi, tapi gak mau bilang kalau Jokowi itu dan Gibran buruk, gak mau ikut campur. Tapi nanti ketika bola ini sampai di DPR, jangan salah kalau kemudian hal-hal yang kemarin anggap bahwa ini tidak akan terjadi dan cukup rumit, bisa saja terjadi. Karena ketika surat-surat itu, usulan-usulan itu sampai pada DPR terkait dengan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka, maka bukan tidak mungkin hal itu akan terus berlanjut. Karena ini akhirnya menunjukkan keseriusan Forum Purnawirawan TNI untuk kemudian menyampaikan saran-sarannya, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Dan ini tidak ada masalah. Tapi ketika nanti sampai di sana, maka ini akan menjadi satu cerita baru, satu kelanjutan baru dari hal-hal yang kemarin sudah ramai dibicarakan. Tapi apakah kemudian ini akan terjadi? Ya kita lihat saja dan kita tonton seperti apa elit-elit kita bertarung.
Karena kita sebagai masyarakat ya bisa menonton saja, kita bisa melihat saja, dan sedikit memberikan komentar melalui kolom komentar. Apapun yang terjadi, semoga ini tidak berdampak buruk terhadap apa yang kemudian menjadi persoalan bangsa kita. Justru malah menjadi hal-hal baik, justru malah menjadi suatu hal yang baik bagi masyarakat yang berdampak dan bermanfaat. Sehingga isu politik dan isu elit biar bertengkar, tapi dampaknya tidak berdampak buruk bagi masyarakat, justru berdampak baik. Jadi apapun yang kemudian nanti berakhir ceritanya seperti apa dan bagaimana, itu tidak penting. Yang penting hari ini adalah masyarakat kita dapat disejahterakan dengan program-program yang baik di era Bapak Presiden Prabowo. Dan ketika Prabowo tidak terlalu menanggapi secara terbuka iya atau tidak, maka pada satu titik rasa-rasanya beliau juga mengiyakan hal tersebut. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.